Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, alhamdulillah saya sekarang bersama dengan salah satu YouTuber Indonesia ya. Yang ya cukup ganteng lah ya, keren. Namanya adalah Zulmantasi, betul iya, ya? Betul, Zulmantasi. Coba salaman dulu. Coba kenalkan. Jadi ceritanya gini, Zulmantasi ini belum pernah ketemu saya sebelumnya ya. Jadi kita paling hanya WA ya, DM Instagram, belum pernah ketemu. Dan saya penasaran dengan orangnya ya. Saya lihat konten-kontennya itu bagus lah, bagus, menghibur pokoknya intinya. Siap, terima kasih. Menghibur. Kemarin saya lihat salah satu vlognya itu ya lagi apa di belakang rumah. Iya, di belakang rumah itu. Apa itu namanya? Membuat nyangkul, apa kamu itu sebenarnya nyangkul Pak, bantu-bantu Bapak. Bukan buat tangga itu. Bukan, itu nyangkul ngambil tanah Pak buat nimbun teras rumah. Rumah itu baru Pak sebenarnya. Alhamdulillah, syukur ya, kemarin bukan sombong, bukan apa kan, itu alhamdulillah dari keringat sendiri Pak. Bantu orang tua. Jujur orang tua aku itu sebenarnya jauh dari katakan sempurna Pak. Dari permakan, kebun, sawah segala macam itu ya bisa dibilang kerja sama orang Pak. Jadi alhamdulillah semenjak aku di perantauan ini banyak yang bilang ya seperti itulah di dusun itu Pak. Kamu anak keberapa? Aku sebenarnya Pak anak kedua dari 5 bersaudara. Nah dari yang nomor 1 itu masih kecil, sekitar umur 1 bulanan Pak. Udah duluan dipanggil sama Yang Maha Kuasa kan. Nah baru lahir aku. Nah jarak aku sama yang 3 ini Pak, yang 2 di tengah-tengah Pak, meninggal juga yang 2 ini. Belum nyampe setahun. Sekarang nomor 5 ini yang paling kecil cewek. Alhamdulillah sudah kelas 3 SD sekarang. Sejak kapan merantau? Merantau di mana sih sekarang? Di Batu Raja. Di Batu Raja, oke. Sejak kapan tuh? Dari tahun 2016 pertengahan. Jadi tujuan kamu bertekad lah istilahnya. Iya Pak, ya? saya bertekad untuk mengangkat derajat keluarga. Iya. Pastinya ya, dan salah satu wujudnya itu iya. Luar biasa itu. Jadi motivasi aku yang pertama ya orang tua itulah Pak. Orang tua sudah tua ya kan, kalau bukan saya siapa lagi itu. Itu yang pertama. Dan kami juga cuman 2 beradik ya kan, sama adik aku cewek juga baru kelas 3 SD. Ya, oke. Itu profil keluarga dia ya. Kamu ini di Muara Sindang mana ya? Pematang Danau. Muara Sindang kemarin tuh di Muara Sindang Ilir Pak, tapi yang di masjid perbatasan sama Muara Sindang Tengah. Perbatasan. Terus tapi sekarang? Kemarin itu masih ngontrak di sana kan Pak. Di sana kan biasanya rumah panggung kan. Nah kami itu di bawah rumah itu Pak. Jadi alhamdulillah syukur kemarin 2019 habis Lebaran, ya itulah bangun rumah di baru berarti ya 2019 baru, tuh baru loh kemarin. Iya Pak. Akhir habis Lebaran. Jadi bahagialah ya. Alhamdulillah syukur Pak. Ya meskipun belum bisa dikatakan selayaknya rumah ya kan, gubuk bisa dibilang ya, cuma alhamdulillah syukur ada tempat tidur, tempat makan apa-apa kan. Nggak ngontrak lagi sama orang. Itu berarti sebelumnya sudah punya tanah sendiri itu? Belum Pak. Jadi alhamdulillah dari aku semua. Oh, jadi kamu beli tanah gitu? Iya Pak. Dari sampai jadi luar biasa, alhamdulillah. Ya, ini cukup jadian lah motivasi untuk kita, bahwasanya tekad itu ya. Iya Pak. Ya saya itu bukan ngerendahin orang tua saya, bukan ngeremehkan orang tua saya kan Pak. Ya selama kami hidup di dunia ini kan bisa dibilang kalau Tuhan itu memberikan rezeki dan ada usaha dan tekad dari bapak saya mungkin sudah lama Pak. Kalau memang dia benar-benar tekad misalkan mau bikin rumah, beli tanah segala macam, cuman mungkin orangnya jauh pemikiran ke sana Pak. Mungkin ya pendidikan orang zaman dulu ya kan, SD aja nggak tamat. Iya. Dan salah satunya begini, kamu ini kan mohon maaf ya dari latar belakang keluarga seperti itu. Mungkin orang tua mau kamu aja berat ya. Nah, iya kan? Pak. Jadi kamu kuliah ini dia dari biaya sendiri. Kerjaan sendiri Pak. Oh, iya. Ini luar biasa pemirsa ya. Bisa jadikan motivasi untuk kita semuanya. Iya. Artinya gini, ketika keadaan orang tua kita terbatas, nah kita jangan harus kemudian kita membatasi cita-cita ya, iya, ikut benar, membatasi Pak. Juga kan. Jadi jangan. Ini buktinya kawan ya, buktinya bahwasanya dengan
tekad dia bisa. Ya alhamdulillah sampai sekarang Pak. Semester berapa sekarang? Semester 2 baru Pak, 2019 kemarin lah. Oh iya, oke. Mudah-mudahan sukses ya. Amin Pak. Oke. Dari tadi ngobrol ya, tapi kayaknya nggak lengkap kalau Zulman ini nggak kampanye channel dia dulu. Iya, jadi buat kamu ya, kawan-kawan channel saya ini, silahkan nanti setelah ini kunjungi channel dia ya, Zulmantasi. Subscribernya berapa sekarang? Sudah? Alhamdulillah 575, sudah luar biasa itu. Alhamdulillah murni ya. Semua Pak itu yang terjun ingin berlangganan sama saya, alhamdulillah. Iya, oke. Saya kasih waktu deh. Silakan kampanye dulu. Kalau aku lihat di channel dia ini ya, ngomongnya cepat sekali, ya kan? Bisa nggak aku melihat live langsung gitu? Siap. Kok aku lihatnya kalau dia itu takutnya diedit atau gimana? Coba aku pengen lihat langsung. Tapi videonya murni Pak, real nggak ada edit kan? Iyalah, oke. Jadi saya pengen lihat. Kayaknya dia punya kemampuan untuk berbicara sepersekian detik ya, kecepatannya ya. Jadi melebihi emak ini. Oke, silakan. Oke teman-teman, buat teman-teman sahabat channel Bapak Umar Pujakusuma ya. Jadi ceritanya hari ini kita lagi kolaborasi, ngobrol-ngobrol sama Bapak Umar Pujakusuma ya teman-teman. Jadi mohon maaf ini ngobrolnya masih agak kurang-kurang karena kita baru pertama kali ya jumpa. Nggak ada rencana ini ya kawan. Iya, ini mendadak sebetulnya ya kan. Pas juga Bapak Umar ini ada kepentingan di Batu Raja ya, jadi pas ketemuan di sini. Jadi teman-teman ya sebelumnya jangan lupa mampir juga ya di channel YouTube aku, nanti ditulisnya link di deskripsi di bawah. Oke teman-teman. Kalau enggak ada di sudut sini. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe juga ya teman-teman. Siapa tahu ada konten-konten yang membuat kalian terhibur ya kan, betah di channel aku, bisa memberikan semangat dan motivasi juga buat aku. Oke teman-teman, segitu saja, kita lanjutkan lagi obrolan. Itu tadi ya kampanye dari Zulmantasi. Oke, pokoknya wajib ya subscribe di channel dia. Kita dukung ya. Amin. Karena dia punya tekad yang kuat untuk apa tadi, meraih cita-cita dia. Amin. Ya benar sekali Pak. Oke, kita lanjut ya obrolan kita. Ini kan sekarang ini katakanlah kamu ini ada beberapa aktivitas ya kalau aku lihat Pak. Ini ya. Pertama kuliah kan. Iya. Yang kedua bekerja, ya kan? Bekerja. Yang ketiga ya ini hiburan atau apalah ini namanya menjadi YouTuber ya. Apa kamu menyebutnya apa ini? Ini sebetulnya kalau YouTuber ini yang pertama itu dari segala kegiatan itu kita mulai dari hobi Pak ya. Jadi seluruh kegiatan apapun itu kegiatan, kita mulai dari hobi dan kita cintai dulu kegiatan itu. Apakah kita memang benar-benar serius kan atau buat main-main, kita bisa menentukan dari kegiatan itu Pak. Kalau saya sih jujur, YouTuber itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya susah itu teman-teman semuanya. Susahnya apa? Susah istilahnya kalau kita melihat orang udah sukses gitu kan, tapi orang itu tidak melihat gimana orang itu mengawali kesuksesannya. Ya kalau bisa dibilang ya seperti aku sebenarnya hobi. Kalau aku jujur, kalau masalah editing apa segala macamnya sebenarnya aku nggak hobi. Cuman aku hobi di apa? Hobi di aktor Pak sebenarnya Pak. Iya. Jadi kamu tahu hobi kamu itu sejak kapan? Sebenarnya sudah lama Pak. Jujur dari SMA aku udah sering sebenarnya Pak. Jadi waktu SMA itu apa yang kamu lakukan? Dulu sering menghibur teman-teman ya Pak. Dan jujur hobi stand up juga sebenarnya dulu. Cuman nggak seberapa ya kan, mungkin cuman di lingkungan sekitar saya cuman. Jadi sebatas menghibur teman-teman lah ya. Jadi ya bisa dibilang sering lihat-lihat apa ya, artis-artis kelas tinggi lah itu kan. Jadi kita ada tekad kok orang bisa kita nggak bisa, itu saja kalau saya Pak itu kan. Jadi kita ada tekad kok orang bisa kita nggak bisa, itu saja kalau saya Pak. Jadi orang itu sama-sama makan nasi, kita ini sama-sama makan nasi. Jadi orang itu bisa jadi, bukan niat saya mau jadi artis, bukan. Itu ya lillahi ta'ala, dari takdir juga kan. Kalau takdir tidak berkehendak ya nggak bakalan. Ya walaupun nggak jadi artis, kalau subscribernya sudah 1 juta amin, ya. Amin. Otomatis ya. Ya kalau pertama saya nyari hobi dulu ya sebenarnya. Kalau dari segi konten-konten kan kebanyakan konten dari YouTube aku kan itu prank kan Pak. Kenapa kamu memilih itu ya? Sebenarnya dari prank itu sendiri aku berminat, sebenarnya itu lucu Pak. Cuman kita kalau bisa itu bikin konten prank itu jangan sampai merugikan orang lain, itu kalau dari saya Pak. Jadi kita bikin konten prank itu ya kita keluarkan dari ide-ide kita, dari konsep, dari istilahnya referensi selama kita melihat dunia YouTube kan. Jadi bisa diambil. Kalau
kalau buat saya seperti itu Pak. Jadi jangan kita bikin konten, bikin video tapi orang lain yang rugi gitu loh. Oh, iya. Kalau Bagus kita ya. mau ngelawak atau ngelucu ya lain ceritanya dengan itu kan. Kita menguntungkan orang lain terhibur dengan kita. Seperti itu. Kalau aku melihat itu ada sisi hiburan ya di, Iya, Pak. di konten kamu ini. Jadi salah satu orang tertarik untuk menonton channel kita itu salah satunya karena dia merasa butuh hiburan kalau nggak salah itu ya. Jadi dia ini menyajikan itu. Iya Pak sebenarnya. Kalau menurut saya sih sebenarnya orang terhibur, orang senang itu adalah kebahagiaan dari saya Pak. Orang senang, orang terhibur Kamu karena ikut kita, bahagia. Jadi itu adalah kebahagiaan saya, jujur Pak. Oh gitu ya. Wow. Kemarin salah satu video dia ini ya cukup menyedot perhatian saya, bahkan saya komen langsung. Ini acting apa itu seperti gembel ya. Oh iya benar Pak, orang gila. Kenapa muncul ide seperti itu ya? Dan itu kan butuh PD, ya kan? Nggak kalau nggak PD gimana mau jadi kayak gitu? Gimana kok bisa muncul ide seperti itu? Sebenarnya itu awalnya cuman iseng Pak. Sebenarnya pagi-pagi kan bingung kitanya mau bikin konten apa kan, padahal cuman waktu kita syuting itu cuma seminggu sekali Pak, cuma hari Minggu inilah. Oh iya. Itu pun kalau nggak ada kerjaan dan kesibukan yang lain mendadak kan. Jadi ya nggak tahu kenapa pagi-pagi tahu-tahu saya tuh melihat celana saya yang robek Pak. Dari situ sebenarnya timbul ide konten itu. Nah kebetulan di kontrakan aku itu ada teman juga kan. Jadi aku tanyalah sama teman aku, katanya nggak ada kerjaan hari ini kan. Nah, jadi aku ajak syuting hari itu, tahu-tahu ya sudah kalau begitu katanya. Jadi jadilah konten jadi gembel itu Pak, sampai masuk Alfamart itu. Itu di mana? Di Batu Raja. Di Batu Raja. Oh di Batu Raja ya. Oh iya. Kalau penasaran langsung ya nanti lihat sendiri videonya, pokoknya keren ya. Karena saya juga nggak berani kalau kayak gitu. Harus punya mental yang lumayan Pak. Iya, iyalah. Jadi ada semacam totalitas lah di situ ya kira-kira. Bisa dibilang kalau orang nggak punya urat malu ya seperti itulah. Bukan, kamu tujuannya itu apa sih? Bikin yang kayak gitu tuh. Yang sebenarnya itu tuh tujuan kamu apa? Ingin menunjukkan ke subscriber kamu itu apa? Bukan. Sebenarnya aku ingin menunjukkan kualitas jati diri aku sebenarnya Pak. Mungkin kalau misalkan ya penonton-penonton di channel-channel aku itu misalkan mau request biasanya kan Bang jadi ini segala macam, ya kita bisa mengusahakan itu loh Pak. Misalkan para subscriber saya contohnya kan para netizen Indonesia misalkan, oh Bang Soman jadi gini, jadi gembel apa jadi bapak-bapak, jadi anak-anak, ya kita bisa mengusahakan itu loh Pak. Oh gitu. Oh jadi memang ada yang request juga yang kayak gitu? Iya memang ada Pak. Itu sebagai tantangan ya? Iya Pak. Tantangan, kamu ini kan aktor lah katakanlah ya, hobi acting ya. Iya Pak. Jadi ada yang mungkin pelanggan channel dia yang pengen kamu acting kayak gitu, ya mau nggak mau kamu. Iya Pak. Iya, nunjukkanlah. Itu salah satu bentuk totalitas. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan kelak jadi artis beneran yang amin, besar amin, gitu kan amin, namanya ya. Jadi saya susah nemui dia lagi tuh. Jadi harus nggak bakal, saya itu request nggak 2 bakal bulan, lupa 3 lagi bulan sama Pak Umar ini. Dari awal kita kenal di sini ya kan, dari pertama saya masuk di channel YouTube Pak Umar ya nggak bakal saya lupakan ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi masalah channel dia ya. Mudah-mudahan terus merangkak lah ya. Amin. Kemudian jam tayangnya juga banyak lah ya. Oke, sekarang ini pertama aku tahu nama kamu itu dari kontes ya, audisi vlog ya, apa bukan audisi lah ya, apa lomba vlog dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Lombok Selatan yang ke-16 ya kemarin. Nah kawan, vlog dia ini terpilih sebagai salah satu dari 16 vlog terbaik gitu. Luar biasa ya vlognya. Kalau mau lihat di mana itu, di Instagram atau di YouTube? Di Instagram juga ada, di YouTube juga. Oh ya, bisa cek sendiri ya. Kalau tidak salah itu mengambil daerah Ranau ya. Di daerah Ranau itu Pak, daerah satu itu gedung apa itu, hotel apa? Hotel ya, hotel berbintang. Geraha Serasan sana. Itu kamu tahu dari mana ada gedung itu? Aku nggak tahu loh ada bangunan tuh. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu dapat referensi dari mana itu? Sebenarnya itu nggak jauh jaraknya sama yang aku ikut kontes di City Mall kemarin kan Pak. Nah, jadi bikin konten kreatif video ya, video lucu lah istilahnya, tapi masalah review City Mall ya kan. Dari situ kita dapat kabar ya dari brosur itu, katanya
vlog tentang pembangunan di Oku Selatan katanya kan. Nah, di samping aku membicarakan itu ya Pak, adalah teman aku yang ngomong. Nah, dia bilang gini, kalau masalah pembangunan di Oku Selatan katanya aku bisa bantu katanya kan, siapa tahu nanti ada yang bisa diambil lah pokoknya kan, diedit gitu. Nah, dia mengajak saya untuk ke daerah Ranau situ Pak, karena katanya bilang di sana tuh banyak yang besar-besar, contohnya jalan kan, terus pembangunan pariwisata di Danau Ranau banyak juga kan Pak. Nah, satunya lagi tuh kalau tidak salah di Gunung Raya. Iya Pak, jembatan jalan jembatan di Puncak Bersemi. Saya waktu ke sana itu memang jembatan tuh masih ini ya, masih darurat ya kawan, masih apa ya, Papan kayu, iya papan, papan. Tapi kemarin aku lihat dari vlog kamu itu sudah bagus kayaknya ya. Iya. Saya ucapkan selamat loh ya. Iya, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Kayaknya jadi penyemangat itu. Iya Pak, betul sekali Pak. Dan satu lagi ya kawan, vlog dia ini juga terpilih sebagai juara 2 kali yang di City Mall tuh. Juara 3 kemarin. Oh, juara 3 ya. Juara 3 vlog apa itu? Terbaik lah ya. Konten kreatif ya. Konten kreatif di City Mall Batu Raja. Aku sempat nonton itu. Wah, apa ya, lucu juga lah ya. Lucu juga. Subtitlenya juga lucu Pak, mungkin kurang idenya dari kamu itu ya? Iya Pak, alhamdulillah dari saya sendiri. Jadi ceritanya tuh orang dusun masuk. Iya Pak. Masuk mall ya. Jadi cak itu ya. Dan alhamdulillah juga di YouTube ya lumayan lah viewersnya kan, meskipun banyak di skip mungkin ya kan. Kalau yang nggak ngerti ya. Iya. Karena editingnya juga kurang bagus ya, kurang rapi ya teman-teman, jadi masih pemula. Iya. Ya itu kan proses ya. Iya, proses Pak. Proses mengawali. Nah, sekarang gini, kamu itu sudah katakanlah sedikit bisa mencicipi walaupun bukan dari AdSense iya, YouTube, benar, betul sekali, Pak. tapi dari pemenangan kontes atau apa ya, lomba-lomba itu kan jadi pemicu semangat ya. Suka dukanya apa? Ada nggak selama kamu jadi YouTuber gitu? Ya suka dukanya ya sejauh ini semenjak saya mengenal YouTube Pak ya. Dari segi syuting, karena di channel aku itu kan Pak, itu nggak bisa sendiri kan Pak, selain di vlog vlogging sendiri itu nggak bisa sendiri. Jadi harus ada teman lah. Jadi di sini bukan aku mengeluh atau apa, bukan kan Pak. Cuman inilah salah satunya teman-teman, jadi ini buat berbagi pengalaman juga ya. Mungkin di sini ada teman-teman YouTuber pemula juga yang mampir di channelnya Pak Umar kan, melihat video-video kami di sini. Jadi seperti aku kan kontennya itu seperti berpindah-pindah lah ya. Prank. Jadi syutingnya agak terlalu ribet bisa dibilang kan. Jadi bisa memerlukan kameramen, kan mungkin kalau editing kita sedikit demi sedikit ya sendiri mungkin bisa kan. Kadang yang bikin suka dukanya itu Pak, kadang kita misalkan cuaca lagi mendukung Pak ya, situasi syuting kita bisa misalkan, terus kita sendiri kan bingung gitu loh Pak. Iya. Jadi mungkin di sini juga salah satu jadi motivasi saya ya ke depannya, insya Allah channel aku berhasil kan. Jadi sanggup bayar kru ya. Jadi kita mau bikin tim sebenarnya. Iya, paling tidak itu 3 orang lah. Iya, dengan kita ya, 3 orang, 2 orang tuh. Mungkin itu saja ya. Kayaknya cuacanya sudah redup kawannya. Terima kasih banyak waktunya. Sukses terus dengan konten-kontennya. Terus terang saya tunggu loh konten minggu ini. Rencana sore ini kita mau syuting juga sebenarnya. Iya, kalau bisa jangan rencana ya, eksekusi ya. Siap. Contohnya saya ini nggak ada rencana. Rencananya saya malah justru besok ya rilis untuk video klip lagu. Tapi berhubung saya ketemu dengan ini, nggak ada salahnya dong saya ya penasaran, mengobati rasa penasaran gitu kan. Nanti suatu saat akan ketemu lagi ya, sebelum dia sukses dan susah ditemui. Saya duluan ketemu sekarang. Apakah saya yang susah ketemu sama Pak? Ya kan siapa tahu. Enggak lah, mudah-mudahan sehat selalu ya, umur panjang, sehat selalu, sukses kontennya ya kan, bisa menginspirasi banyak orang ya kan. Jadi itu saja kawan ya, kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Saya Firi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.